Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Pelaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang pengampunan, khususnya pengampunan antara pasangan suami istri. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul berbicara tentang mengampuni pasangan. Seringkali yang kami hadapi adalah masalah itu sebenarnya saya itu sudah memberikan ampun gitu ya terhadap pasangan saya, istri saya, atau sebaliknya. Kalau saya minta maaf dan dia mengatakan ya sudah diampuni gitu. Tetapi yang sering kali timbul adalah ya kesalahan lagi, seperti beberapa waktu yang lalu kita pernah bahas kan, masalah itu tidak bisa selesai dalam sekaligus. Nah lalu timbul perasaan, apa saya ini sebenarnya sungguh-sungguh menyintai dia atau enggak gitu Pak Mal ya. Dan kalau ada pengampunan sudah diberikan gitu, apakah pengampunan itu berlaku untuk seterusnya? Artinya kalau dia salah ya kita katakan dulu sudah diampuni kok gitu ya, sudah dimaafkan ya, kok berbuat salah lagi gitu. Tetapi ada juga suatu masalah yang lain, itu ada orang yang sebenarnya merasakan pengampunan itu secara berlebihan. Dalam arti kata sebenarnya pasangannya itu tidak sungguh-sungguh mau memberikan etikat yang baik gitu. Jadi dia melakukan hal-hal yang menyakiti hati dari pasangannya. Jadi hanya dia menutupi itu lewat kata-kata permintaan maaf. Bahkan sampai minta ampun sekalipun gitu loh. Apa ya? Nah, bagaimana kita bisa membedakan hal itu gitu? Antara orang yang memang sungguh-sungguh menyesali akan kesalahannya dan yang ya sekedar ucapan-ucapan kosong belaka gitu. Biasanya kita menuntut bukti ya Pak Gun. Jadi kalau memang orang itu benar-benar menyesali perbuatannya, ya kita mau melihat buah pertobatannya. Jadi disinilah kita menggunakan konsep Alkitab ya. Pertobatan berarti berbalik arah. Jadi berbalik arah itu tidak bisa terjadi tanpa dilihat orang. Waktu kita berbalik arah, orang akan melihat bahwa arah kita itu sudah memang berubah. Dalam kaitannya dengan urusan suami istri, yang diminta adalah ya pertobatan, yaitu berbalik arahnya orang itu. Kalau memang sungguh-sungguh dia menyesali apa yang telah dilakukannya. Jadi saya kira itu yang perlu ditunjukkan. Kalau tidak ada proses berbalik arah itu, saya kira pasangan kita sulit untuk percaya bahwa kita memang sungguh-sungguh telah bertobat. Iya, tetapi memang betul ini Pak. Jadi setelah dia meminta ampun dan sebagainya, kelihatannya sih ada itu perbalikan arah itu. Tapi mungkin karena dia labil atau bagaimana itu, dia melakukan kesalahan lagi. Gitu. Sama lagi ya. Yang sama. Dan dalam hal ini sebenarnya kalau kita sebagai orang luar melihatnya, memang tidak ada kesungguhan dia itu. Tapi si pasangannya melihat itu, dia sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh sudah minta ampun sama saya sampai nangis-nangis kok. Bahkan sampai mungkin nyembah-nyembah gitu Pak Mal ya. Sehingga pasangannya ini tergerak. Atau tertipu gitu. Kalau saya itu melihatnya dia tertipu sebenarnya. Iya. Tapi di pihak lain dia merasa enggak, ini sudah sungguh-sungguh gitu. Ada kalanya kita ini memang sukar melihat kenyataan Pak Gun. Apalagi dalam relasi suami istri. Iya. Sebab kita sudah mengenal pasangan kita dengan begitu dekatnya. Kita melihat hal yang baik pada dirinya. Dan kita pun ya telah menghabiskan waktu bersama
selama bertahun-tahun, dan mungkin ya sebagian dari waktu yang telah kita habiskan itu merupakan memori yang menyenangkan buat kita. Jadi untuk kita bisa memang menuduh ya atau melabelkan bahwa engkau tidak tulus, bahwa engkau meminta ampun hanya untuk memanipulasiku, agak sukar kadang-kadang. Agak sukar. Karena adanya ikatan-ikatan batiniah itu yang telah kita lalui bersama. Nah, jadi ada kalanya kesukaran itu memang menutupi penilaian kita yang lebih objektif. Sehingga yang tadi Pak Gun katakan, orang-orang di luar atau yang dekat dengan kita berkata, enggak, pasanganmu itu memang mempermainkan engkau. Tapi kita tidak bisa melihat itu. Karena adanya ikatan batiniah yang sudah merekat itu. Ya. Kalau ya kita kan merasa kasihan gitu Pak ya. Betul. Melihat hal itu kita yang orang luar aja bisa melihat. Tapi ini pasangannya tidak bisa melihat, tapi mungkin tadi Pak Paul sudah singgung karena ada banyak pengalaman-pengalaman yang romantis, yang indah, sehingga itu agak membutakan dia dalam tanda petik. Betul. Nah, lalu upaya apa yang bisa kita lakukan Pak? Karena kan dia jadi korban terus gitu. Betul, betul. Yang pertama adalah menyadarkan dia bahwa mungkin sekali pasangannya itu melukai dia dengan sengaja, Pak Gun. Jadi seringkali kita ini menghibur diri dengan berkata bahwa pasangan saya tidak dengan sengaja melakukan hal itu. Yeah. Namun dalam contoh yang tadi Pak Gun munculkan, jelas bahwa pasangannya itu sengaja. Sebab ada unsur kesengajaan, unsur memang melakukan hal yang sama tanpa ada pertobatan. Jadi kalau kita pikir-pikir kenapa dia begitu, ya memang ada unsur kesengajaan, mau melukai hati pasangannya, ada kalanya itu yang terjadi. Dalam kasus seperti ini, ya kita harus menyadarkan pihak yang dirugikan itu bahwa itulah yang dilakukan oleh pasanganmu. Bahwa engkau memang menjadi korban kesengajaannya. Bukan lagi ini khilaf, bukan lagi ini dilakukan tanpa disengaja, namun sengaja. Dan dia sudah tahu bahwa kalau dia melakukan itu, dia akan melukakan hatimu. Namun dia tetap melakukannya. Berarti apa? Ya memang berarti dia melukakan hatimu. Jadi step pertama atau langkah pertama adalah ya menyadarkan orang tersebut bahwa pasangannya memang sedang melukainya. Gitu. Nah, ini ada kasus ya Pak Pol. Dia seorang istri yang selalu dilukai oleh suaminya ya. Tapi ya itu karena dia itu terlalu cinta ya. Dan karena itu pilihan dia. Waktu itu jadi ada faktor permulaan waktu dia memilih suaminya ini itu sebenarnya tidak disetujui oleh keluarganya. Jadi apapun yang dilakukan suaminya itu akhirnya diterima walaupun dia tersiksa gitu. Apakah juga itu ya Pak Po, faktor karena terlalu cinta dan karena dia tuh sudah salah memilih, jadi apapun yang dilakukan oleh suaminya itu harus dia terima gitu. Betul. Jadi memang kita mempunyai kecenderungan tidak mau salah. Jadi tindakan-tindakan kita adalah pada akhirnya merupakan upaya untuk membenarkan diri. Jadi mungkin sekali yang tadi Ibu katakan terjadi dalam kasus tersebut. Si istri tidak mau mengakui fakta. Karena mengakui fakta berarti harus mengakui kesalahannya. Bahwa dia telah memilih orang yang keliru dalam hidupnya. Dan daripada dia mengakui dia salah, yang mendingan dia tanggung deritanya sendirian. Memang menyedihkan sekali ya kalau itu yang terjadi. Seharusnya ya dia berani berkata, saya salah. Dan mengaku itu di hadapan keluarganya. Namun di pihak lain, keluarganya pun pada saat ini ya, seharusnya tidak boleh lagi menuduh dia atau malah membangkit-bangkitkan kesalahannya. Sebab dia sudah cukup menderita. Jadi yang seharusnya dilakukan oleh keluarganya adalah justru menyambutnya dengan tangan terbuka. Dan tidak lagi mengingat-ingatkan akan kesalahannya dulu itu. Ya. Nah itu yang silakan Bida, silakan. Maaf. Tapi begitu sulitnya ya si suami itu untuk berubah ya Pak Po. Iya. Itu ya. Bagaimana cara mengatasinya itu? Padahal dia juga seorang yang
bisa dikatakan hamba Tuhan juga sering melayani begitu. Ya, ya. Ya saya tidak tahu masalahnya dengan jelas, tapi secara umum ya Bu Ida harus saya akui memang ada kalanya ini mungkin terjadi ya, ada kalanya seseorang itu tidak mau berubah karena hubungan dengan pasangannya itu buruk, tidak sehat, tidak menyenangkannya, tidak lagi memenuhi kebutuhan atau harapannya. Sehingga bagi dia berubah berarti kan masuk kembali ke dalam hubungan yang tidak menyenangkan itu. Jadi tidak mau. Jadi daripada memasuki kembali hubungan yang tidak menyenangkan itu, dia tetap hidup di dalam masalahnya itu. Supaya apa ya? Supaya dia tetap lepas dari hal yang tidak menyenangkan. Ada juga kasus misalnya, ada juga yang tidak mau berubah karena takut. Jika saya berubah nanti, misalnya nih ya, ketakutannya adalah pasangan saya bisa memanfaatkan saya, menguasai saya seperti dulu dan sebagainya. Sekarang karena saya bermasalah, saya menjadi lebih kuat, saya lebih berkuasa dalam rumah saya. Justru pasangan saya yang malah takut kepada saya. Nah, akibatnya dia tidak begitu rela berubah. Karena ada rasa takut kalau saya berubah, nanti semuanya kembali lagi seperti dulu, saya berada di bawah kuasanya lagi dan sebagainya. Jadi ada banyak faktor memang yang membuat kita akhirnya susah berubah. Kalau ada orang ketiga, nah itu lebih kompleks lagi Bu Ida. Jadi berarti ya kita sudah kadung suka dengan orang lain. Dan pasangan kita tidak lagi menarik buat kita. Seperti itu. Nah itu yang jadi membingungkan saya nih Pak Pal ya. Dari pihak wanita tadi yang saya ungkapkan itu, sebenarnya dia melindungi dirinya sendiri atau melindungi suaminya gitu, atau pasangannya. Sebenarnya yang dilindungi itu siapa? Ya? Tadi kan Pak Pal katakan ada unsur itu pertahanan diri gitu ya, dia tidak mau berubah dan sebagainya. Tapi kan juga dia bisa melihat dari sisi lain ya, itu suatu perlindungan terhadap suaminya yang sudah menyakiti hatinya berkali-kali. Betul, ada unsur itu Pak Gun. Jadi ada unsur memang melindungi si suami. Ada itu. Sebab ada kecenderungan, ini terutama bagi para wanita. Iya. Suami itu sudah menjadi benar-benar bagian hidupnya. Dan wanita akan terpukul sekali kalau terjadi apa-apa dengan suaminya. Sebab memang rasa harga diri, rasa makna hidup itu ditemukan biasanya dalam diri suami atau dalam hubungan dengan suaminya. Jadi sewaktu dia harus membicarakan hal yang negatif mengenai suaminya, itu sungguh menyakitkan hatinya. Nah Pak Pal, kalau seorang suami yang seperti tadi yang dikatakan terlalu keras, terlalu sering menghakimi istrinya, selalu menyakiti hatinya, itu dampaknya untuk anak-anaknya itu bagaimana Pak Pal? Ada beberapa dampak ya. Tidak harus sama. Pertama misalnya yang paling pasti adalah anak-anak itu hidup dalam ketegangan. Tegang dalam pengertian takut berbuat salah. Karena melihat ayah begitu keras dan penuh emosi, berarti kami tidak boleh berbuat kesalahan yang sama. Sebab ibu saja mendapatkan amarah dari ayah, apalagi kami. Dan mungkin sekali mereka sudah menerima kemarahan yang sama. Jadi akhirnya membuat mereka hidup dalam ketegangan. Nah ini dampak yang paling utama. Dampak yang lainnya lagi adalah mungkin sekali anak-anak tidak hormat kepada si ayah. Karena melihat si ayah itu kok semena-mena terhadap ibu. Dampak yang ketiga yang mungkin juga terjadi adalah kebalikannya. Anak-anak justru tidak hormat kepada ibu. Karena melihat ibu itu tidak dihormati oleh ayah. Jadi akhirnya mereka juga mengikuti jejak ayah, tidak menghormati ibu. Malah seolah-olah ya makin hari makin berani kepada ibunya. Dan yang nomor 4 yang terakhir adalah dampak yang umum adalah anak-anak sebetulnya mulai lepas kendali dalam pengertian tidak lagi tunduk pada rumah, pada orang tua. Karena mereka pun menyadari orang tua itu banyak masalah. Jadi sewaktu hubungan orang tua atau hubungan suami istri itu bermasalah, tanpa disadari masalah itu memperlemah posisi mereka di hadapan anak. Itu dampaknya langsung begitu.
Jadi kita seringkali nggak menyadari hal itu. Namun tatkala kita sedang bermasalah dengan pasangan kita, posisi kita di hadapan anak makin lemah sebetulnya. Anak makin berani. Makanya tidak jarang terjadi dalam keluarga yang bermasalah, suami istri, anak-anak itu bermasalah lagi. Jadi badung, berani, nakal misalnya. Sebab itu dia, problem antara orang tua memperlemah hubungan mereka dengan anak atau wibawa mereka di hadapan anak. Nah, kalau dampaknya sudah begitu serius, ya, khususnya terhadap anak, tapi juga di dalam hubungan suami istri. Kalau kita tidak menyadarkan, ya, kita tahu dan kita tidak menyadarkan, ya kasihan memang si istri, atau mungkin saya rasa juga bisa terbalik, Pak, ya. Suaminya yang diperlakukan gitu oleh istrinya bisa juga. Nah, kalau kita tahu hal itu dan kita tidak menyadarkan, ya memang kasihan ya. Tetapi kalau kita menyadarkan, khususnya saya itu ya, misalnya mau mengingatkan, itu juga ada rasa bersalah gitu, Pak. Mungkin pengertian ini keliru ya, pasti. Dia sendiri masih merasa dikasihi. Bahkan ada itu kebetulan seorang istri yang merasa ditempeleng suaminya, itu berarti suaminya masih perhatian dengan dia, masih mencintai dia. Padahal sudah terang-terangan ditempeleng gitu. Nah, dia sendiri merasa suaminya masih perhatian sama dia. Nah, kalau saya masuk ke sana lalu mengatakan, sebenarnya suamimu itu sengaja menyakiti kamu. Nah, itu kan menimbulkan suatu masalah baru gitu loh, Pak. Dan sebetulnya tidak perlu lagi kita lakukan itu, sebab sesungguhnya dalam diri dia sudah ada konflik. Dia sudah tahu bahwa ditempeleng itu bukanlah pernyataan cinta. Namun dia harus mendistorsi fakta tersebut agar tetap bisa diterimanya, agar dia bisa hidup dengan kenyataan bahwa dia itu ditempeleng. Sebab kalau dia benar-benar ingin menerima kenyataan apa adanya, dia mungkin akan diperhadapkan dengan pilihan yang dia tidak siap untuk ambil. Misalnya, pilihan untuk menegur, memarahi si suami. Pilihan untuk berkata kepada si suami, engkau tidak boleh menamparku lagi. Pilihan untuk berkata, sekali lagi kau tamparku, aku tidak mau lagi hidup serumah denganmu, dan sebagainya. Tapi dia tidak siap untuk menghadapi pilihan-pilihan tersebut. Jadi, dia harus terima itu fakta, bahwa dia ditempeleng. Nah, penerimaan itu akan lebih mudah dilakukannya kalau dia bisa membubuhkan atau menambahkan makna dalam proses penempelengan itu. Bahwa memang suami saya mencintai saya, memperhatikan saya, makanya dia masih bisa menempeleng saya. Jadi dalam kasus seperti itu, Pak Gun, seringkali usaha orang luar untuk menyadarkan si istri ini, biasanya sih menemui jalan buntu. Karena dia sendiri merasa tidak dirugikan gitu loh. Namun sebetulnya dia dalam hati tahu ini tidak betul. Tapi kalau kita yang ngomong dari luar, dia akan menangkal. Dia akan berkata, tidak, engkau yang salah, suami saya mencintai saya. Saya pernah, ini sering yang saya ungkapkan, waktu saya bekerja di rumah sakit jiwa dulu, saya masih ingat ada seorang ibu datang, matanya biru, legam bekas dipukul suaminya, dan suatu ditanyakan apa yang membuat ibu datang ke sini, dia menjawab, saya masih ingat, suami saya mencintai saya, anak-anak saya baik-baik, kami semua satu keluarga harmonis, tapi matanya biru hitam bekas dipukul oleh si suami. Jadi memang itu seringkali terjadi, Pak Gun, dan seringkali itu menimpa orang yang memang mempunyai penghargaan diri yang sangat minim, mempunyai ketakutan untuk hidup sendiri. Jadi hidupnya itu memang bergantung pada orang lain. Jadi dia haus sekali akan cinta, akan rasa aman yang bisa disediakan oleh si suami. Jadi akhirnya ya harga apapun yang harus dibayarnya, dia akan bayar. Saya masih ingat dulu seorang psikiater di tempat saya bekerja di rumah sakit jiwa pernah mengutarakan satu kalimat yang bagus sekali. Beliau berkata, bagi banyak orang, bad relationship masih lebih baik daripada no relationship at all. Hubungan yang buruk tetap lebih baik daripada tidak ada hubungan sama sekali. Jadi makanya kita melihat pola yang sama terjadi. Ada banyak orang yang memilih untuk hidup di dalam hubungan yang sangat tidak sehat. Sebab kenapa?
hidup sehubungan dengan orang jauh lebih menakutkan baginya. Tapi pengampunan yang diberikan oleh pihak yang jadi korban itu, ya dia katakan dia mengampuni loh, sudah saya ampuni kok, sudah saya maafkan, sudah saya bisa mengerti. Itu kan sesuatu yang semua. Ya, meskipun dalam pengertian dia mungkin ya, sungguh-sungguh ya, dia percaya itu sudah terjadi. Ya, tapi memang kita dari luar melihat bahwa pengampunan itu bukanlah pengampunan yang benar-benar berakar ke dalam ya, hanya di permukaan saja. Karena pengampunan yang sesungguhnya atau yang tuntas harus melihat kenyataan dengan tuntas pula. Selama kita membutakan mata, tidak mau melihat kenyataan, kita belum bisa mengampuni dengan tuntas. Tuhan mengampuni kita karena Tuhan melihat kita dengan tuntas, dengan jelas apa dosa yang telah kita lakukan, dan Dia tetap mengampuni. Gitu. Sekalipun kita berkali-kali datang kepada Tuhan untuk minta ampun, Tuhan tetap memberikan pengampunan yang betul-betul pengampunan itu Pak Paul ya. Betul. Ya. Dan itu kalau kita kaitkan di dalam hubungan suami istri, yang seringkali kita memberikan pengampunan, itu tidak bisa hanya sekali hanya untuk itu ya. Lalu kita katakan lain kali tidak ada ampun buat kamu. Gitu. Betul. Akhirnya ya pengampunan kita berikan lagi dan lagi dan lagi. Yeah. Saya masih ingat komentar Gordon MacDonald, seorang pendeta yang dengan istrinya menulis satu buku ya, banyak buku yang dia tulis, tapi salah satu yang dia tulis dengan istrinya adalah Restoring Your Broken World, jadi merestorasi duniamu yang telah hancur. Jadi dalam buku tersebut ya, beliau menekankan bahwa pengampunan itu kita berikan terus menerus. Karena maksudnya begini, kita mengampuni secara rasional, kita di hadapan Tuhan berkata, saya tidak mau menyimpan dendam Tuhan, saya akan mengampuni dia. Tapi setelah kita berkata demikian, besok kita mungkin marah lagi. Suatu kita mengingat apa yang telah diperbuatnya. Nah di saat itulah kita marah, silakan marah kata dia. Tapi setelah marah, mengampuni lagi. Dan ini akan terus berjalan. Mungkin untuk waktu yang lumayan panjang. Jadi mengampuni, marah, mengampuni lagi, marah lagi, mengampuni lagi, terus berlalu. Mungkin untuk berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun dalam kasus yang lebih berat. Iya, saya teringat akan pertanyaan yang diajukan kepada Tuhan Yesus yang ditanyakan sampai berapa kali kami harus mengampuni, dan Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7 itu Pak Paul ya. Betul. Apakah itu juga pas untuk diterapkan di dalam kehidupan rumah tangga? Betul. Saya kira itu pas sekali, namun selalu dengan catatan yang tadi telah kita singgung ya Pak Gun, yaitu pengampunan yang tuntas didasari atas melihat kenyataan dengan tuntas pula. Nah ini yang saya takut seringkali disalahgunakan oleh orang. Oh saya mengampuni. Tapi sebetulnya motivasi utamanya adalah tidak mau menerima kenyataan. Jadi buru-buru membungkus problem dengan pengampunan. Intinya sebetulnya ya tidak sanggup melihat kenyataan. Gitu. Tapi ada Pak Paul di ya teman ya, mengampuni ya, tidak mengingat-ingat lagi. Tapi persoalannya tidak diselesaikan, itu yang tidak tuntas gitu ya Pak Paul ya. Iya. Ya, jadi masalahnya memang harus dibereskan sebisanya. Meskipun ya saya juga harus menggarisbawahi bahwa ada kalanya masalah itu memerlukan waktu yang panjang untuk bisa dibereskan. Enggak mudah. Sakit yang berat memerlukan waktu yang jauh lebih lama untuk dibereskan. Tapi seringkali dibereskan, tapi seringkali justru tidak beres Pak Paul, malah parah gitu loh. Seringkali misalnya mereka membuat fitnah gitu ya, kemudian yang difitnah ini ingin menanyakan, tapi malah parah gitu loh. Ya, itu bagaimana itu Pak Paul? Mungkin pada saat-saat masih panas atau masih rawan, kalau ingin mengkonfrontasikan sesuatu, jangan berdua. Jadi lebih baik di hadapan orang ketiga, pendeta atau konselornya, sehingga mereka lebih bisa dikendalikan tatkala emosi meninggi. Sebab memang harus diakui, setelah terjadi pengkhianatan misalnya atau sesuatu yang menyakitkan, hati itu sedang berdarah dari kedua belah pihak. Dan hati yang berdarah itu
kalau belum kering mudah sekali untuk berdarah kembali. Jadi sebaiknya memang ada orang ketiga, pendeta atau konselor yang bisa menengahi atau bisa mengurangi dampaknya. Tatkala ada hal-hal yang harus memang diungkapkan kembali kepada pasangannya. Ya. Saya rasa itu suatu contoh yang konkret untuk menghayati makna pengampunan yang kita terima dari Tuhan, Pak Bos. Iya. Bahwa itu bukan sesuatu yang mudah dan murah, tetapi sesuatu yang sangat berharga sekali dan tidak mudah untuk dilakukan. Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Betul. Atau Pak Paul akan menutup perbincangan ini dengan sebuah ayat kitab suci yang disiapkan. Saya akan kutip lagi dari Mazmur 103 ayat 14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jadi inilah firman Tuhan untuk kita semua, bahwa Tuhan itu tahu siapa kita, apa adanya. Kita ini memang sangatlah lemah ya, sangatlah fana dan sangatlah berdosa. Jadi ya, nasihat saya adalah kita datang kepada Tuhan apa adanya. Apa adanya dalam masalah-masalah keluarga seperti ini. Kita jangan takutlah untuk datang kepada Tuhan. Dia tidak akan menolak kita dan Dia akan mengampuni kita. Dan kalau kita sudah berhasil menerima pengampunan Tuhan itu, ya kita mesti juga berani mengakui perbuatan kita di hadapan pasangan kita dengan tuntas dan menerima dan memohon pengampunannya. Dan sebaliknya kalau kita yang menjadi di pihak yang dirugikan atau yang disakiti, kita juga bisa menerima itu sebagai suatu kenyataan ya Pak Pal ya. Tidak perlu menutup-nutupinya dengan mengatakan apa yang tidak sebenarnya kan. Betul. Sehingga kalaupun ada pengampunan itu betul-betul tuntas. Betul. Iya. Betul. Jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah mempersembahkan sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda dapat mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 58, Malang. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua surat dan tanggapan-tanggapan yang sudah dikirimkan kepada kami. Namun kami masih mengharapkan saran-saran, pertanyaan serta tanggapan Anda selanjutnya. Karena itu sangat kami butuhkan untuk mengembangkan acara ini. Dari studio kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.